Pemirsa, menjaga kesehatan itu penting, mau atau tidak dan komit terhadap pilihannya. Sahabat-sahabat Just Alvin kali ini adalah orang-orang yang concern terhadap kesehatannya dan mau berolahraga untuk sehat. Saya akan panggilkan sahabat Just Alvin yang pertama, ada Olivia Zarianti Just Alvin. Olive. Hai. Udah kurus lagi? Aku. Cepat sekali kurusnya. Silakan. Welcome back. Sehat, Liv? Alhamdulillah sehat. Selalu sehat, selalu seger. Di sini dingin banget nih Agak pengalaman. dingin ya, kamu udah berkali-kali kemarin soalnya dengan berbagai macam topik ya. Oke, jadi masih terus olahraga ya? Wushu masih? Masih. Dari Terus dulu. dari dulu. Terus lari juga sekarang kan? Lari juga ya. Lari juga dari dulu kan sebetulnya? Dari ya? dulu, dari sebelum adanya Car Free Day, aku suka lari. Gitu. Jadi dulu ngapain sih lo lari gitu kan? Kayak orang gila, aku udah bilangnya lo suka lari di Senayan jam 12 siang. Nah, panas-panas lagi Iya, kan? karena itu kan untuk waktu itu, pada saat itu larinya untuk nurunin bobot berat gitu. Jadi pada saat badan aku masih gede banget, airnya dibuang dulu. Nah caranya gitu, waktu jam 12 siang tepat aku lari dengan berbagai macam lapis. Tapi lari jam 12 siang justru ya? 3 lapis. 3 lapis, memang sengaja untuk keluar. Buat airnya dulu turun pada saat itu ya, karena risih aja kalau kita mau pakai baju terus tebel gitu ya. Tapi yang dirasakan pada saat lari siang-siang dan kemudian keluar keringat dan lain-lain, kan nggak langsung begitu kan? Biasanya kan ada prosesnya dulu. Langsung kurus seketika sih, karena begitu dikeluarin, itu begitu dicopot tuh air semua kan isinya. Karena aku pakai daleman ketat, terus pakai baju parasut, terus pakai training sama jaket lagi, jadi 3 lapis gitu. Nah tapi pada saat kita minum ya intinya keisi lagi gitu kan. Memang ikut pelatihan itu apa sebetulnya? Enggak sih, itu waktu itu cara saya untuk cepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kita olahraga, sebenarnya itu bukan cara yang paling baik gitu. Cuman kadang-kadang kita perempuan mau nyoba baju di mall aja, kadang-kadang traveling, belanja, males kan kalau lagi gemuk gitu. Nah jadi mungkin itu cara yang efektif untuk saya pada saat itu, untuk yang cepet kelihatan begitu, langsung itu jadi semangat, untuk semangat aja. Nah setelah itu melakukan proses yang lebih tepat sih sebenarnya, nggak terlalu menyiksa diri seperti itu. Terus mulai ikut kegiatan 10K, 5K, kemudian atau apa? Iya, 20K yang terakhir. Di mana? Di Sentul. Waktu itu di Sentul, kebetulan kakak ipar yang buat acara di Sentul, sama teman-teman Garuda Finisher waktu itu. Kebetulan ada salah satu anaknya Pak SBY di situ, lari juga. Nah kebetulan istrinya teman saya lari nih. Ada partner lari lah ya? Sama-sama istrinya kan, perempuan kan startnya bareng. Tiba-tiba mereka, dia yang kayak, udah Liv lu duluan aja, nggak enak kan. Pas saya lari, terus ada yang panggil. Nah itu geng suaminya dan teman-teman tentara lainnya nih. Aku mereka biasa kan? Terus Liv bareng aja, ngapain ngeliat saya sendirian. Terus ngobrol, terus muter aja, tiba-tiba nggak sadar, gila ya 5 kilo sama kita tentara-tentara yang kita nyantai aja, saya ngobrol-ngobrol langsung. Besoknya kakak ipar saya ditelepon, Nanda, itu dong adek lo suruh gabung aja sama tim lari kita kalau lari gitu. Tapi tim larinya tentara semua. Aduh. Gitu. Kebayangkan staminanya mereka gitu kan. Mana yang lebih asik, lari malam atau lari pagi atau jam 12 siang itu tadi? Untuk saya jam 12 siang ya. Karena saya orangnya nggak tahan kalau untuk masuk angin. Kalau lari malam terus terang ya, enak sih karena waktu bukan itu pada saat kita lari tentu kan. Enggak, badan saya tuh cepat banget masuk angin. Jadi saya kalau lari tuh pakai yang lengkap, pakai jaket, itu bukan mau gaya-gayaan, tapi emang pakai jaket parasut itu untuk nahan angin gitu. Gitu sih. Kalau malam saya tergantung ya, mungkin badan orang beda-beda gitu. Kalau saya tuh harus kayak kalau siang itu dengan bantuan sinar matahari membakar badan kita tuh rasanya lebih gitu. Dengan ini yang sama, pace yang sama. Iya, pace yang sama iya. Pace yang sama lah. Karena kalau panas, kalau kita jalan juga nggak enak kan, nggak enjoy gitu. Kalau kita kadang-kadang sore tuh malah suka jalan karena enjoy jalan sore-sore, angin sepoi-sepoi. Nah kalau siang jalan sih nggak enjoy ya. Jadi mendingan lari aja sekalian, pengen cepet selesai soalnya. Pengen cepet selesai gitu. Tapi kan gini, wushu kan udah kemana-mana lah ya, udah ke dunia, keliling dunia dan. Tapi memang pengaruh besar terhadap stamina kita waktu lari. Pengaruh, karena wushu itu harus intinya kita nggak latihan pun jaga kondisi dan kelenturan. Itu paling penting. Jadi pada saat saya lagi vakum latihan, misalnya saya lagi traveling 2 bulan, itu tetap ada program, namanya program wushu saya yang saya harus jalanin latihan fisiknya, kelenturannya gitu. Nah lari adalah bagian salah satu untuk menjaga stamina kita, jaga kondisi itu. Tapi ngangkat ban 75 kilo itu gimana ya? Itu ngapain ya?
Itu jadi latihan sama teman-teman CrossFit namanya di sektor 16. Itu persis di depan Hall Wusu saya, Hall Wusu Indonesia, depannya sektor 16. Itu teman-teman atlet, mantan atlet dari segala macam lintas olahraga ya, bukan hanya wusu tapi muay thai, boxing, terus renang, lari, semua kita ngumpul buat program. Jadi CrossFit di sektor 16 itu seru banget. Jadi macam-macam ya biar nggak bosan. Ada salah satunya itu tadi latihan untuk apa ya, kekuatan otot ya tadi, ban truk gitu diangkat itu macam-macam. Ada sekarang lagi model mereka squat tapi bebannya tuh orang, jadi saling angkat orang, squat gitu. Kamu juga ikut? Yang dicari apa ya itu gitu? Untuk ini ya, karena kita olahraga tuh kan mungkin udah terlalu sering dari yang tadi saya bilang mungkin 10 tahun lalu. Yang nggak biasa lagi apa yang mungkin lebih menarik? Pembaharuan biar lebih tomboy fun lagi aja. ya, lebih tomboy lagi. Enggak, bukan lebih tomboy sih. Biar lebih fun aja, nggak bosan gitu. Tapi nggak bawa boneka dong? Enggak. Kan boneka Teddy selalu dibawa itu kan? Selalu sebenarnya, cuman sekarang tuh dia tuh udah malas karena udah saya sering ajak keliling dunia. Terus tiba-tiba saya ajak ke situ lagi, nggak, udah pernah, sorry, I just wanna stay home. Gitu katanya. Dia bilang begitu. Oke, kita break dulu, kita balik saat lagi hanya di Jasa Alvin. Kalau aku udah lama nggak training juga Pasti. pasti capek banget berasa gitu. Dan makan lah palingan. Makannya apa ya kalau Susan kayak gini ya? Tahu Makannya diri, apa sih? tahu diri soalnya. Oh, tahu diri makannya. Saya mau undang lagi, ada Susan Bachtiar di Jasa Alvin. San. Nah, ini juga doyan lari. Ya ampun, Doyan lari. cantiknya ini dari dulu Ini nggak loh. berubah ya? Oh ya, nggak berubah. Lari pakai ini? Enggak lah. Halo Mbak. Geser pojok San di situ ya. Welcome back di Jasa Alvin. Oke. San sebelah situ. Nah, situ Susan. Oh di sini? Kita- Oke. Oke. Jadi 3 tahun terakhir ini memang mulai mengikuti kejuaraan lari terus. Kejuaraan enggak sih, enggak kejuaraan lari Apa? lah, kesannya atlet banget gitu. Iya, kalau lihat Susan ya, ada aja di semua event olahraga pasti nongol dengan topinya. Ya, sebenarnya tuh awal mulanya karena waktu itu kan aktif di Yayasan Jantung. Terus Dutanya mereka, waktu itu jadi dutanya Yayasan Jantung. Nah, mereka tuh ada event sama salah satu perusahaan asuransi mengajak mengajak masyarakat untuk lari itulah. Nah, kemudian dengan modal nggak pernah lari sama sekali, sok-sokan ikut langsung 10 kilo gitu. Jadi lagi langsung. Langsung 10K kan, nekat banget. Tapi sejak saat itu memang jadi, aku memang dari kecil tuh suka olahraga. Jadi kalau Taekwondo. iya, Ya kan, tahu di zaman aja. dulu kalah kan. Oh, Jadi, jago ini. jadi dari kecil memang suka atletik, suka basket, suka volley. basket. Pokoknya anything yang namanya olahraga dicobain semua. Tapi nggak pernah mau yang namanya lari jarak jauh. Why? Dulu tuh aku suka sprint. Sampai ikut popsing ngewakilin sekolah tuh pasti cabangnya tuh sprint dan atletik. Tapi dirasakan ikut 10K dengan sprint itu dua rasa yang berbeda kan? Beda. Udah lama juga nggak sprint, udah tua juga nggak ada napasnya kali Oh, ya. udah tua sih, coba lihat. Kelihatan ya, nggak berubah dari Kalau udah dulu. tua nggak ikut Aku 20K nonton dong di Susan ya sana. waktu dulu aku masih kecil. Aduh tuh kan udah ketahuan banget Gitu. umurnya. Ya kan, tiba-tiba aku udah tinggi, udah besar, udah dewasa, masih aja kayak gini. Iya, itu hebatnya dia kena lari itu. Karena Karena lari gitu. Asal jangan lari dari kenyataan. Nah, tiba-tiba memang minimal seminggu sekali lari, udah harus. Enggak, Atau tiap jadi seminggu 3 kali itu pasti lari tapi jarak pendek cuma 5 kiloan. Kalau minggu karena Car Free Day jadi kita memang menggunakan akses itu untuk long run gitu. Kebetulan kalau hari biasa cuma bisanya deket-deket rumah, dapatlah sekitar 3-5 kilo, cuman alternate aja. Jadi aku tuh olahraga pasti setiap hari tapi alternate. Oke. Satu latihan beban, terus lari, latihan beban, lari, ditambah pilates. Kalau pilates ya memang karena untuk tulang belakang. Ya selanjutnya cuma long run, kecuali memang ada event kayak tahun lalu ikut Jakmar 21K untuk half marathon. Tahun ini half marathon di Bali, medannya agak beda jadi Betul. nyoba. Baru-baru ini kan ya? Belum lama kan? Baru-baru ini. Tapi sebenarnya part half marathon di Bali itu part of training untuk full marathon di Jakmar. Yang 22 itu? Iya, yang 42 itu? Iya, gitu. Jadinya ya 42K. Udah pernah belum, Mas? Belum. 10K udah sering. 10K ya. ya, tapi pada saat lari sih gini, mikirnya tuh entah mau lari berapa kali pun pada saat lari tuh mikirnya gini, gila ya nih ya, siapa sih yang nyuruh gue lari Tapi sebenarnya gitu. memang waktu kita lari, lain ya. Lain, beda. Bener-bener, nah itu kan. Dan nggak mau stop.
nggak mau stop. Betul. Ya ada kayak sirup gitu, disuruh stop nggak mau Hormon stop. endorfin tuh beraksi. Aku sih memang meskipun selalu dibilangin jangan ngejar waktu, ya judul-judulnya memang nyatet waktu sendiri, jadi harus memperbaiki waktu yang sebelumnya gitu. Gitu. Sedap ya, sudah hebat ya. Udah atlet tuh jadinya tuh. Bukan, ya atlet itu diri sendiri gitu kan. Memperbaiki waktu Disiplinnya yang atlet. disiplin atletnya udah dapet. Meskipun, tapi pada saat Bali Marathon itu aku habis aku tuh di ginjalku ada kristal. Jadi memang pada saat itu udah bilang, suamiku udah bilang tuh, jangan dimaksain ya, jangan maksain. Iya, tapi ternyata pas mau Dia ikut finish. lari juga, Roger ikut lari? Lari. Jadi pada Selesai saat mau 20 finish, 21 kilo juga. selesai. Makanya pas lihat timing, loh kok waktu gue lebih bagus dari tahun lalu. Oh makin semangat. Biar sakit gak apa-apa, biar ada gangguan dikit gak apa-apa, tapi lebih bagus. Iya. Tapi ya of course balik lagi kita memang harus konsult dokter. Aku juga konsult sih. Saya boleh lari apa enggak? Saya bilang boleh. Tapi Itu selama read your body 21 aja, kilo listen. itu ada berhentinya atau Berhentinya apa? untuk Berhenti minum. juga sebentarnya buat minum aja. Berhenti atau minum. Kalau di Bali banyak berhentinya karena Cek. ya itu medannya kan naik turun, Iya. dia agak hilly. Aku tuh sambil lari sambil ini tanjakannya nggak normal banget sih aku sama gitu. Meskipun lari sendiri tapi Mikir, kesel sendiri. dia kan mikir, dia miss Google. Tanya apa aja tahu, jadi kalau lihat sesuatu dia akan cari ininya gitu loh. Dia kayak gitu. Ya jadi sebelum lari nih, Mikir sendiri elevationnya dia berapa? gitu. Elevationnya berapa? Jadi udah. Ini memang staminanya bagus karena memang tidur sekarang nggak pernah pakai pendingin ruangan atau apa sebetulnya? Dia nggak pakai lagi loh. Nggak pakai AC, hebat ya. Ya, tapi sejak ada anak sih mau nggak mau Ya. akhirnya harus Mulai dinyalain juga. juga ya. Tapi sebelumnya sih kita memang cuma nyalain AC 1 jam sebelum tidur udah gitu enggak. Tapi memang lebih bagus untuk kulit satu. Terus ya karena kita tiap hari di ruangan AC sih ya gitu. Mostly. Kalau masalah stamina sih mungkin memang hanya kebiasaan aja satu. Latihan dari training kita. Kalau aku udah lama nggak training juga pasti capek banget berasa gitu. Dan makan lah palingan. Makannya apa ya kalau Susan kayak gini ya, awet muda, terus kemudian stamina bagus, makannya apa sih? Tahu diri soalnya. Oh, tahu diri makannya. Karena udah umur di atas 40 jadi tahu diri makan tuh. Masa di atas 40? Itu satu angkatan. Kita break dulu, kita kembali saat lagi yang Just Alvin. Nah, aku tuh pertama kali race 21 kilo itu di negara orang, semuanya super kompetitif, berupa subuh-subuh pada Iya, terus mukanya kenceng semua ya. itu Bikin down yang lain kali. Saya mau panggil 2 orang lagi untuk melengkapi lari kita hari ini di Just Alvin. Ada Maila Faiza dan ada Agni Pratista Just Alvin. Agni dan Maila. Nah, halo. Tinggi banget ya. Oh. Untung saya pakai headset. Silakan dulu. Nah. halo Mbak. Jadi yang satu dia tahun 2009 udah lari ya? Iya. 2009. Lari yang gimana? Lari yang mungkin masih di treadmill dulu apa gimana? Awalnya sih ya di treadmill dulu awalnya, tapi Terus? kan lama-lama akhirnya kan pengen nyoba outdoor, terus udah gitu nyobanya ya outdoornya ya di ini ya Car Free Day ya. Pasti ya awal-awal gitu ya di sana ya. Awal-awalnya seperti itu gitu. Terus ya udah habis itu ikut berbagai macam ini ya acara lari. Dan menyelenggarakan acara kalau nggak salah juga lari ya? Apa tuh? Sempat bikin acara jual lari juga ya kalau nggak salah ya? Iya, Jadi disebut apa? Running violinist? Apa gimana? iya dulu jadi Jadi kamu waktu lari pertama-tama pakai gini kali ya? Jadi dulu awalnya tuh yang bikin semangat ada satu aplikasi gitu ya, aplikasi terus ada gadgetnya juga yang bisa kita pakai gitu kan. Biasa ada ID-nya kita tuh apa gitu. Terus aku menyebut diriku running violinist karena karena terinspirasi awalnya tuh terinspirasi Haruki Murakami. Dia kan the running novelist. Jadi aku pikir Indonesia kita punya. awalnya iya. terinspirasi karena karena ininya dia, bukunya dia memang. Gitu, Haruki Murakami. Tapi pertama kali lari yang cukup panjang kapan? Panjang itu yang berapa Cukup kilo? jauh maksudnya? 5K dulu Oh atau iya, itu apa awalnya dulu? tahun 2009. Jadi aku tuh benci banget sama lari. Masa? Gila benci banget, sumpah benci Yang banget. bikin- jadi yang bikin kamu lari lain-lain siapa? aku nggak Tiba-tiba? apa-apa, kecuali lari.
Karena waktu SD tuh lari dipaksa. Kan wanita takut tuh lari, takut ininya besar lah, Oh, ininya enggak, apa lah, lagi, gitu kan. oke Ya kan? lagi. Dulu kan ya, nggak sih kan dulu kala gitu kan? Enggak ya? Karena gue pakai jilbab bray. Lebih gede lagi nih. Gitu. Ternyata gitu. Genetik itu sih lebih. Oh, itu genetik. Iya, enggak apa-apa. Jadi waktu itu lari, ya yang pertama kali 5 kilo pertama tuh tahun 2009 kayaknya sekitar September atau Oktober itu my first 5K. Before that, aku 2 bulan bolak-balik gym dulu. Aku berpikir, bisa nggak ya segini berapa menit? Jadi tiap hari gradually nambah, akhirnya baru deh ikutan yang 5K. Oh, jadi gitu. benar-benar sampai harus 5 Yang bener kilo begitu, tuh sampai harusnya dulu. gitu. Kalau gue Emang nekat. Susan. Iya, nekat ya. Jadi dia udah benar-benar persiapkan, udah mampu baru dia ikut Iya. gitu ya. Yang benernya sih, Vin. Itu yang benernya. Iya, seperti itu. Dan itu benar-benar pada saat itu karena pada dasarnya aku benci lari, cuma aku mikir ya itu karena sambil ngebaca buku ininya Haruki Murakami mengenai dia lari gitu, terinspirasi. Barengan tuh aku sama suamiku sama-sama baca itu, sama-sama pada saat itu kita nyoba lari. Tapi itu nyobanya pun nggak latihan bareng gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau Agni Ya, suka larinya mulai kapan? mulai tahun 2011. 2011. Jadi aku akhir 2010 itu Ini langkahnya panjang sekali, dia orang kayak lari kan segini, dia begini. Iya. Panjang-panjang. Nyampe nih kelihatannya. Gitu. Kalau 10K jadi 5K. Iya, setengahnya udah lapar dia duluan gitu loh. kilo satu meter gitu ya. Aku itu jadi Desember tahun 2010 itu ada kena kista. Jadi aku harus operasi besar. Waktu itu 11 cm sama 9 cm waktu itu. Gede banget gitu. Terus aku bilang ke dokter, sebenarnya aku harus ngapain nih habis ini gitu, habis operasi besar ini. Harus suntik hormon setahun penuh, nggak boleh mens. Terus dokterku juga bilang, antara itu atau kamu olahraga gitu. Aku saranin endorfinnya, kick-in-nya cepet gitu. Apa ya gitu. Kakakku kenalin ke lari, kenapa nggak lari Agni gitu. Aku coba, ya sama kayak my love, 1 kilo dulu, 3 kilo. Lebih kepada aku kepengen badan aku lebih sehat. Aku ngerasa aku hutang sesuatu lah sama badan aku gitu. Dari situlah yang akhirnya Oh, eagernya itu ya, apa Iya, ininya itu ya, triggernya acuannya itu ya, triggernya gitu. itu ya. Aku pengen hidup aku jadi lebih baik gitu. Ya udah, sampai sekarang akhirnya lari terus. Tapi rutin, Rutin. seminggu berapa kali? Biasanya setiap hari sih. Wow. Ya. Dulu aku biasanya lari outdoor sama teman-teman, tapi semenjak menikah kan agak susah keluar Iya, rumah waktu gitu. ya mungkin apa juga. Iya, akhirnya aku beli treadmill di rumah gitu. Tapi every weekend janjian sama teman-teman gitu. Treadmill itu ditambah terus apa Terus, nih? karena emang waktu ayahku juga suka olahraga kan, lari gitu. Terus kata dokter, olahraga itu nggak akan berpengaruh ke kesehatan kamu, kayak misalnya lari gitu ya, nggak akan berpengaruh ke kesehatan kamu kalau pace-nya sama, distance-nya sama, jadi kayak udah habit kan. Wah, Jadi seru harus nih kamu ya. naikin interval Tambah segala macam. terus. Iya, jadi wah itu tantangan juga ya. Ya udah akhirnya setiap hari dirubah-rubah gitu, biar badannya nggak bosan. First 10K kapan? Aku 5K atau 10K aku ikut duluan? race pertama langsung 10K. Nekat sih 10K, terus Ya aku tahu dari race-nya. Ketemu ya? Aku tahu Ketemu dia. kan? What? 10K? Wow. ya, langsung 10K, terus habis itu nggak lama half marathon. Karena aku ngerasa apa ya, ketika berlari itu kayak cuman kamu sama badan kamu gitu. Kamu dengerin nafas kamu, pikiran itu, it's really nice gitu. Terus nanti ketika udah kilometer ke 15 udah mulai 11 udah mulai yang kayak kok gue ngapain di sini ya? Itu Yeah. semua sama tuh. It's not nice. Sakit kakinya, aku mau pulang. Ada chicken exit nggak? Ada chicken exit nggak? Gitu. Kayak selalu mikirnya gitu. Terus nanti 15 udah mulai yang kaki lari nggak bisa lari, kakinya cuma jalan ngeliat aja gitu, kayak badan sama kepala udah nggak nyambung. Nah kayak gitu tuh obstacles itu yang aku suka banget sama lari gitu. Dan akhirnya ketika udah nyampe Itu garis dialog finish, kita dengan badan kita betul, sendiri ya. nyampe udah 21K, nyampe finish tuh rasanya kayak apa ya, rasanya tuh kayak langsung Achievement-nya. achievement tuh kayak enak banget gitu. Dan nagih ya? Nagih banget. Habis nagih, sebelahnya Walaupun senyum habis tuh kan. itu Nagih tuh biasanya. jalannya tuh kayak zombie semua gitu. Jelly lagi. Kita tuh pada saat lari tuh kita yang bisa nyemangatin diri sendiri. Udahlah, tinggal 5 kilo lagi, tinggal 5 kilo Iya, lagi. Jadi iya. kita bisa encourage ourselves untuk ayo kamu bisa. Masa lu nggak bisa sih begini aja gitu. Nggak pernah down, maksudnya gini, kan ada yang bilang itu akan dealing, kita Iya. di dalam kita Iya. punya badan, ngomong sendiri kan, makin gini. Tapi ada
aduh gue nggak kuat nih. Aduh gue nggak kuat Itu nih. banyak banget Banyak momen-momen seperti itu, Dan banyak sekali. kadang-kadang kalau race yang panjang gitu, dan aku tuh pertama kali race 21 kilo itu di negara orang, semuanya super kompetitif, baru pagi subuh-subuh pada Iya, terus mukanya kenceng semua ya. pesan gitu, Iya. makanya Bikin down gede-gede yang lain kan. kali ya. Saya kayak, aduh ini serem deh. Dan kostumnya juga ada betul yang sekali. sangat, Udah tuh mereka semua yang makan pisang, dilempar ke belakang, nempel kaki kita. Jadi aku lari nangis-nangis. Oh mau lagi, maraton. Karena ngerasain dong keringet orang nempel-nempel, terus kaki sakit kan. Tiger, balsam. Orangnya ngasih pakai kayak ciduk gitu, lempar ke kaki kita dong. Jadi kayak semua itu balsam belepetan, plus keringet. Jadi kita kayak lari sambil. tapi seru ya. Iya, seru banget itu. Seru banget. Pernah cedera nggak? Sering. Biasanya kalau larinya itu, aku malah lebih sering cedera kalau di jalanan aspal. Karena kan tiba-tiba di bagian pojoknya itu masuk ke dalam Iya, kan. iya. Sering banget Kita ya. nggak- Oh ya, nggak miring, sengaja. miring. Yang lain? San, pernah cedera? Oh, kalau lari jarak jauh, kuku kaki pasti copot. Iya tuh. Iya. Karena telunjuk kakiku itu lebih panjang, Oke, paling beda, panjang. beda Jadi dia ya. gantian copotnya. Nah yang Bali ini dua-duanya copot. Gitu deh. Jadi tahu. Blister ya Mbak ya. Kadang-kadang hitam kukunya. kakinya itu jantungnya masih kuat lari, kakinya yang nggak kuat lari. Nah, how do you deal with that? Kita Ya itu udah nggak connect kadang-kadang. Iya. Jadi kita memang harus encourage ourselves untuk bisa sebentar lagi. Oke jalan sebentar, ntar lari lagi gitu. kan kadang-kadang kan kita tetap jalan ya, jalan agak kencang, jalan cepat lah gitu Iya. kan. Tadi ini nanti baru kuat lari lagi, tapi nggak berhenti gitu karena Enggak. begitu kita stop kan langsungnya udah. Tabrak-tabrak kok. Nah, satu Dan bisa tabrak. kram bahkan kalau berhenti Iya kan justru. betul. Biasanya udah berhenti udah tuh nggak mungkin lari-lari biasanya pasti gitu. Mindsetnya Berat sekali. Bukan mindset, berat. Kita mau mindset ngotot kayak pun juga nggak kuat. Karena sebenarnya kan capek tadi kan. Cuman karena mindset kita bisa ngelakuin lebih dari yang badan kita mampu. Tapi balik lagi kita harus dengerin diri kita sendiri sih, badan kita kayak apa kan kita udah tahu tuh Iya, karena iya. kita udah sering training. Jadi kalau ada something wrong ya harus give up, ya udah memang harus Terima ya, harus emang udah nggak aware bisa. juga, Kan harus aware. kapasitasnya ada ya. Benar. Udah di sini nih udah nggak Makanya bisa lagi. apa gunanya training karena kita bisa pelajarin diri kita Benar, sebenarnya. Apa yang dilakukan Maila sebetulnya bagus ya. Harus Paling bagus. Udah tahu kita sampai di mana. Iya, Kalau kuat harus ya di sini. berproses sih kalau kayak gitu. Kadang-kadang kan suka tergoda juga misalnya kayak gini, oh pengen misalnya ikut half marathon, udah nekat aja gitu kan. Yang penting finish gitu. Kadang-kadang bisa aja misalnya seperti itu. Cuma kalau buatku, aku nggak mau gitu. Aku pengen larinya tuh bisa apa ya? Bukan dinikmati ya, karena 21 kilo itu tidak nikmat sama sekali. Oh, udah nggak nikmat dilakuin lagi kalian tuh ya. Apalagi mbak dua ya udah nggak nikmat. Iya, kadang-kadang. cuma at least dengan endurance yang baik gitu, formnya baik gitu. Jadi memang selama ini aku belum pernah untuk ikut event yang 21 kilo gitu ya. Karena memang kesibukan kayak misalnya kuliah dan lain-lain gitu. Kuliah aku tiap hari pula sekarang Betul, lagi kuliah. legenda, ya. Nah kalau misalnya kayak gitu kan kita again punya program untuk training plan-nya ada gitu. Jadi so far kalau aku being realistic, kalau misalnya tidak bisa commit to the training plan, jangan, because I don't want to get injured atau apa gitu. Karena kalau buat aku, olahraga it's supposed to make you healthy and strong, bukan jadi injured. Jadi gitu ya. Kamu lupa ya mesti jalan ya. Kita break dulu aja. Saya Kita dari tadi mau lari sebenarnya nih. Dia mau Udah lari nggak sadar, soalnya. kan ngomongin tentang lari ini udah naik nih. Dia mau lari endorfinnya. malam-malam dengan apa yang waktu sentul kan dengan Taruna itu ya. Dengan DJ. Dengan tentara. Dengan DJ lagi ya. Oke, kita break dulu, kita masih saat lagi hanya Just Out. Tapi kita tes panjang aja kadang masih neng. Terutama di bundaran HI. Aku aja sampai nabrak ondel-ondel kok. Karena kamu Susan Baktiar kali. Tapi kalau lari itu kan sebenarnya ada tekniknya kan. Ya kayak Agni bilang kan kalau lari kan orang cenderung untuk pakai jatuh di depan dulu apa gitu Iya. kan. Nah, karena kebiasaan kita biasa gitu kan ngejar orang atau gimana. Padahal harusnya full ya, dia belakang, Ya, ke depan, belakang. Dan you ke have to depan. run straight gitu Iya. jangan. Nah, itu dia yang kadang-kadang kayak gini kan. Iya. Maka orang kan gini semua kan. Tapi kita makin capek kan makin. Iya. Yang paling bukan gak enak, yang dirasakan paling tidak nyaman untuk lari apa sih? Lutut kalau aku. Lutut. Lutut udah paling aduh. Jadi susah. Gitu. Hah, apa ya? Aku paling aneh sama kalau lari kan ngayunin tangan harusnya kan. Aku selalu ngerasa aneh dengan ayunan tangan gitu. Jadi kayak is it too much? Is it too much? Oh, oke. Aku sama Kamu dua kira kilo orang pertama latihan kamu kali ya? Kita kan nyari nyari ya. Orang gerakan memperhatikan tangannya, gitu. iya gitu.
karena kadang-kadang terlalu cepet tangan itu bikin capek, ya kan nafasnya betul, habis betul. gitu. Terlalu pendek, kamu juga nggak nge-push ya, lantuk lari kamu gitu. Tapi setiap lari punya style sendiri iya, sih jadi memang kayak harus larinya. nyari-nyarinya tuh sampai 2 km. Jadi dapat sendiri dengan automatically kan, Iya, iya. proses kan, gitu kan. Kalau aku dulu ya awal-awalnya kalau lari tuh suka tegang di sini ya, nggak Iya, tahu iya, kenapa. benar-benar, Iya, juga di tuh. sininya gitu. Terus aku berpikir bahwa itu satu hal yang normal. Terus akhirnya ngobrol sama teman-teman gitu. Dan aku baru sadar mestinya nggak tegang di situnya. Jadi berarti ada form yang harus nggak diberesin. benar. Jadi aku kayak sekitar 1 atau 2 tahun pertama tuh tegang di sininya gitu. Terus aku beli buku gitu, belajar gitu, ada yang disebut chi running, apa segala macam teknik-teknik lari gitu ya. Terus belajar alignment badan yang benar. Kebetulan memang aku juga memang pilates, Pilates, jadi pilates juga jadi belajar tentang itu. Dan baru tahu gitu alignment yang sebetulnya benar gimana gitu, posisi ke depannya, Gimana sebetulnya? leading. Kenapa? Gimana sebetulnya benar? Sebetulnya gini, kalau di salah satu yang pernah aku pelajari, justru sebetulnya we supposed to sedikit lean ke depan. Jadi sebetulnya kita kayak catch ourselves from falling ke Oke. depan gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau menurutku, karena aku larinya pelan, it's not necessarily untuk ke depan karena itu tergantung pace-nya kita Ya, juga. lebih cepat orangnya Seperti gitu. itu. Sama kalau lari kadang-kadang tanpa kita sadari ini kita memang agak naik dikit gitu. Padahal shoulder just drop and relax gitu. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya gini deh, kalau kita ngelihat foto-foto misal race gitu ya, pasti yang udah deket finish itu semua udah udah ini semua gitu ya. Ya itu karena mereka udah push gitu. Tapi kalau misalnya kita lari yang sebelum finish, memang kalau aku finish tuh biasanya I want to run strong, finish strong, so I have like Pasti ya, a very rata-rata good ya. picture. Gitu kan. Gitu kan pengen picture-nya keren gitu kan, strong gitu. Cuma mestinya memang ininya memang it shouldn't be ini nggak boleh tegang Tegang. naik ke atas kayak gitu, and lehernya juga mesti relax dan memang kepalanya jangan ikutan ke depan karena kita bukan seperti di kartun kalau finish kepala duluan gitu. Kepalanya jangan ke depan. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, bahkan tanpa sadar aja kita jalan aja ada kan posisi tubuh yang begini dan lain-lain gitu, kayak gitu. Pilates soalnya dia. Jadi Tapi diterapkan. sampai sekarang pun aku kadang-kadang suka, karena aku bukan consider myself as a runner yang pro gitu. Jadi kalau misalnya pada saat Car Free Day kan banyak tuh runner-runner yang pro kan kelihatan dari cara larinya. lari. Jadi aku tuh kadang-kadang suka pelajarin mereka. Memperhatikan mereka. Iya, ya. iya. Lari mereka gimana sih, movement tangannya gimana sih gitu. Jadi suka ngeliatin, oh dia runner nih, oke liatin caranya. Jadi sambil lari sambil pelajarin orang lari aja sih gitu. Dan enak loh bisa ngeliat itu kan. Kita bisa belajar kan kayak gini. Bener. Kayak apa yang Nyelain pas orang sih? juga sih kadang-kadang. Kenapa larinya gitu sih? Atau ngeliat pakaiannya. Betul, sebetulnya yang pertama itu sih saat Kenapa keduanya lari? Penting banget sih siang-siang gini ditutup semua gitu kan. Ini bawa botol minumnya banyak di depan ke belakang. itu banyak di Car Free Day, banyak banget itu. Tapi aku bawa sih kalau long run karena waktu itu mau training buat yang full marathon, jadi pas lagi training 30 kilo bawa Oh, iya, air ada karena Iya, nggak mau. Larinya susah. Nggak mau. karena mau nggak mau karena nanti kalau jajan, soalnya kalau waktu training aja udah ngelewatin Pasar Baru, ngelewatin gereja katedral yang jual bakpao, jual somai. Dia lagi. Dan dia hatam di ras itu. Makanan. Hatam banget. Nah tapi lomba lari ini gimana ya? Kalau kita udah ikut lomba lari satu, kita akan lirik lomba lari berikutnya. Lomba lari yang lebih dikenal orang lagi, bikin kita kepingin masuk, coba ke dalam. Gitu nggak teman-teman rasakan misalnya? Ini kebanyak banget di sekarang nih. Banyak, Ada 10K iya. ini, 5K ini, Banget, ada iya. 21, macam-macam gitu loh. Tapi biasanya sih kalau cewek-cewek sih biasanya nyari yang kadang-kadang lebih beda lah. Kayak misalnya ada satu merek sportswear gitu yang ngebuatnya di San Francisco ya. Itu tuh emang terkenal banget khusus cewek. Terus full marathon, ending at the end itu di garis finishnya nungguin bukan supporter biasa, tapi cowok-cowok cakep-cakep model-model gitu pakai tuxedo. Yang badannya ngasih jadi gitu Tiffany. Kalung-kalung Kalung gitu. Tiffany. Selamat ya, selamat. Siapa yang Jadi nggak aku cepet pernah lihat larinya? gitu teman-temanku pakaian lari gitu tapi digendong cowok-cowok like they look like models dan pakai tuxedo gitu. Aku yang wow, what is this gitu, lomba lari yang seperti apa Oh gitu. kalian mau kalian menang biar kalian digituin ya dasar. Tapi memang kalaupun kita pengen ikutan lari, let's say full marathon di Boston atau di San Francisco, itu nggak dengan gampangnya kita lah. Itu memang mereka mesti di draw kan. Jadi Iya, siapa bisa dapat Iya nggak benar-benar semuanya. diundi
nggak dulu ya. semuanya betul. Iya. diundi. So if you wanna go aja punya uang aja belum tentu bisa masuk. Nggak Benar, semua orang benar. bisa gitu loh. Iya, Sampai segitunya ya. Iya. Di kita lebih mudah kan. Kalau kita memang Kalau kita malah cari, ya. yuk cepat datang serame-ramenya. Karena kalau mereka kan mungkin karena eventnya udah besar sekali namanya, jadi udah di seluruh dunia dan nggak mungkin dong mereka menampung itu. Jadi mereka bikin ya diundi jadi sistemnya seperti itu. Dan yang menang pun ada kebanggaan tersendiri ya. Nggak Iya. mudah Pasti. masuk Untuk ke dalamnya. bisa ikut. Oke, nah kalau Agni kan ya, kalau nih kan kalau nggak salah tuh main lah pernah lari tapi berpapasan di Bundaran HI berpapasan dengan tentara ya apa sih apa ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya sih? Itu gimana sih dia ngeliat kamu tuh kamu? Iya. Aku kadang-kadang, first of all, aku kadang-kadang I like to run alone basically gitu. Dan memang Duh, nggak sama suami? kita pace-nya beda. Oke. We probably start the same. Tapi habis itu yang See you satu at the finish line gitu ya. See you at the finish line. Gitu kayak gitu. Karena I think like kita nggak harus selalu bareng, dalam arti pace kita beda gitu, jelas-jelas beda. Dan kadang-kadang there are days di mana aku pengen berapa kilo, dia pengen berapa kilo, different gitu. Cuma kalau buat pelari cewek itu salah satu yang paling nyebelin adalah misalnya diganggu-gangguin cowok gitu. Atau bahkan harassment gitu. Misal verbal, even verbal harassment dan lain-lain gitu. Mungkin pakaian kalian kali nggak? Ya kita lari Namanya gitu. lari What do you ya. expect? Short and Nggak mungkin dong ya. Lari, tapi tights panjangnya kadang masih neng. terutama di bundaran HI. Terutama di bundaran HI karena itu kayaknya Sekarang peaknya banyak di banget. bundaran Oh iya, HI. itu sih. Iya. Iya. Aku aja sampai nabrak ondel-ondel kok. Karena kamu suka baktiar kali. Itu gede Mereka banget. tuh gini loh, mau Car Free Day, olahraga, tapi yang ada ngobrol gitu di tengah jalan, itu kan kesel Oh, kan. itu kan banyak banget ya. Banyak, apalagi di bundaran HI-nya. Jadi ya mau nggak nabrak-nabrakin orang deh. Terserah, udah sana nabrak ondel-ondel pula. Itu gede loh. Gede banget. Dan baret aja gitu kan, kena ininya mereka kan. Oh iya, perlengkapan. Nah kalau ada orang godain tadi, ada harassment tadi dilakukan, kamu ngapain? Iya, yang tentara-tentara itu. Godain balik aja. Iya, aku nggak tahu. Males. Mereka kan senang dong, aku nggak senang. Ya, gimana? Jadi kamu Iya, waktu ngapain itu kalau nggak- gitu, nggak- biarin nggak, aja? Kalau kayak gitu kadang-kadang sih aku suka teriakin balik gitu. Aku nggak tahu teriaknya apa ya, aku lupa. Cuma biasanya kalau misalnya digangguin tuh biasanya aku nunjukin lagi bahwa aku tidak suka, whether aku dengan ngomong sesuatu atau aku ajakin lari yuk 10 kilo sama saya gitu. Karena I know like bisa aja dia nggak lari gitu. Karena kadang-kadang juga yang ganggu memang nggak lari gitu. Karena kalau orang lari biasanya nggak akan ya. We will respect each other gitu kalau kayak gitu. Cuma ya itu kalau misalnya ada ya di foto ya yang aku ini. Itu sebetulnya aku juga nggak tahu gitu. Ternyata si pasukan itu gambarnya kok pada nengok ke aku semua pada saat itu gitu. Cuma memang kalau misalnya digangguin biasanya aku akan nunjukin bahwa I don't like it, hey it's not okay for you to do that gitu. Galak ini. Itu Iya, yang galak I ini. don't like it gitu. Tapi biasa aku lihat-lihat kalau misalnya area Car Free Day gitu ya, misalnya Sudirman Tamrin itu rame. Karena They're banyak not orang gonna sih do di sana. anything. Mereka nggak akan gimana-gimana gitu. Cuma memang ada juga cerita-cerita yang harassment itu it gets physical sampai ke fisik gitu. Ada yang seperti itu. Jadi memang untuk lari cewek kalau memang lari sendiri harus hati-hati. Aku soalnya suka lari sendiri dan kalau misalnya di luar yang Car Free Day biasa aku akan lihat gitu areanya, oke ini area apa misalnya. Sepi nggak gitu ya? Kalau misalnya itu area elit biasa akan banyak security guards di situ. Kedutaan dan lain-lain gitu. Oke gitu dan biasanya ya, I always say hi to security guard-nya gitu, pagi Pak atau apa, so they know me, gitu kayak gitu. Ya Jadi kalau kita rutin kan udah kenal. ada hal-hal yang Kita kayak gitu lebih- memang harus lebih enak dilakukan. ya. Tapi kalau Yes. aku lari nggak selalu ada musik sih, Vin. Iya. Jadi Daripada terdistract. Aku so juga I lebih have suka to run pakai, with music. Kalau enggak kayak orang kebakaran jenggot gitu. Kenapa iPod gue belum kenapa iPod gue belum di ini? Tapi apakah pakai musik itu berbahaya atau tidak? It depends. Kita break dulu, kita masih lagi yang jasa. Always remember bahwa kita melakukan ini buat kesehatan, mendengarkan tubuh pada saat kita latihan maupun mendengarkan tubuh pada saat race-nya juga. Oke, jadi lari pakai musik nggak berbahaya, San? Saya juga pakai sih. sebenarnya. Kalau aku sih kalau di jalan raya pada saat lari di deket komplek satu dipakai satu enggak. Iya, benar. Sebelah Gitu. ya. Ya, tapi kalau misalnya di Car Free Day, aku pakai dua-duanya, Anda kan tapi memang lebih ada. aware dengan kita kalau di Car Free Day cuman yang aku takutin cuman sepeda.
Karena sepedanya tuh kadang-kadang nggak beraturan ya. Sangat, Jadi aku selalu lari di pinggir terus. Kalaupun mau ke kiri selalu, misalnya ada orang di depan aku gitu, aku mau lewatin selalu aku nengok. Jadi lebih aware sama surrounding aja sih sebenarnya. Kalau nggak tahu sih dulu ya, kalau Car Free Day sih biasanya kalau aku sama anak-anak lari sih biasanya larinya di jalur busway. Iya. Karena kita udah nggak bisa compete sama sepeda. Benar-benar, nggak Jadi dapat kita- tempat. Ya itu dulu kita Yes, lari kan Atau lari gitu. lebih pagi mungkin. Kalau saya lebih pagi, kalau udah siang udah Karena kan nggak nggak mau. semuanya teman-teman bisa Bisa. rame-rame kan. Iya, benar-benar. Jadi benar-benar kita copot itu. Jadi kalau saya masuk semua ke situ. Oh, iya. Keluar semua. Iya, iya. Jadi gantian sama bus gitu. Iya. Capek sih tapi ya. Kalau Maila pernah kena Iya, ditabrak sepeda. Itu padahal tahun 2000 berapa ya? 2009 atau 2010 atau 2011 aku udah lupa. Jadi memang benar-benar ditabraknya dari belakang gitu, yang benar-benar frontal, langsung kena gitu. Cuma memang ada satu hal, misalnya kayak gini, kita lari sebaiknya itu melawan arah memang gitu. Memang ini juga yang lagi sering disosialisasikan untuk lari melawan arah. Jadi Walaupun kita lihat langsung ya. jadi apa namanya, itu menjadi lebih aman karena ya itu kita bisa ngelihat dari depan seperti itu gitu. Punya pengalaman lucu lagi waktu lari? Di Car Free Day kan orang bawa macam-macam, bawa anjing lah, Iya, bawa iya, apa. iya. Satu pengalaman lucu waktu aku lari adalah di samping bebek. Loh, kok bisa? Ada orang bawa bebek. Diikat nggak bebek? Enggak, dilepas aja. Tapi bebeknya nurut. Jadi sambil lari kita sambil lihat bebek. Gitu. Wah, aneh itu banget. Tapi memang di Car Free Day itu banyak orang macam-macam. Ada Dia yang naik paman sepeda bawa ontel biar mungkin saja. dengan kostum Oh, iya. Soekarno, Iya, yang itu bawa sering lihat. speaker Oh, segede-gede. kalau Iya, itu memang- selalu ada itu ya? memang ada, Iya, itu tim memang itu. ada. Tiap Car Free Day ada itu. Dangdutan gitu kan. Iya. Sampai ini aja kalah nih musik. Iya. Atau kamu buka aja nikmati, beda kan? Ikutan senam juga. Nambah endurance. Itu yang senam-senam itu biasanya heboh sekali. Iya, betul. Ibu-ibunya heboh. Oke, ada tips apa untuk orang lari, misalnya untuk minumnya kan, atau untuk apa yang dari kalian itu apa tipsnya? Tips and trick lah. Kalau dari aku sih Untuk nggak dehidrasi, untuk nggak iya, apa iya. misalnya gitu lah. Segimanapun enjoynya lari, at least tiap 2,5 kilo tuh cobalah minum, even only for a zip. Aku sih Is belajar it dari mineral situ. water atau auto water aja atau apa? Terserah, Atau yang kalau lain? misalnya memang enjoy dengan minuman isotonik, it's fine. Tapi kalau aku prefer water gitu. Dan kalau water nggak dingin, tapi kalau minuman isotonik biasanya memang enakan lebih dingin kali ya. Kalau aku sih lebih belajar bahwa karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman yang ikut lari, tiba-tiba kena heat stroke, kena itu dan segala macam, memang kita usahakan tiap 2,5 kilo zip gitu. Aku juga bukan tipe orang yang bisa 2,5 kilo berhenti untuk minum gitu. Tapi di ini sih, makanya kadang-kadang kita bawa botol kalau memang kita latihan. Bukannya kalau event kan pasti ada water station, Betul. tapi Iya, kalau iya. kita lari training sendiri kan nggak ada. You bring your own ya. Iya, maksudnya. dan ya itu sebelumnya kalau memang lari jauh ya carbo loading. Tapi itu memang favorit semua orang ya, carbo loading. That's the most. Itu nggak boleh enggak ya. Itu Harus. paling enak soalnya malam sebelumnya jam 11 malam makan spaghetti gitu, kayak nggak merasa bersalah karena Karena besok mau diadakan loading. Alasannya ya. Oh, kalian lakukan itu ya, tapi di malam Iya. hari. Kalau besoknya mau. Iya, dan satu lagi ya itu harus listen sama Your body, badan sendiri, dengerin badan sendiri. Kalau memang udah rasa ada yang nggak enak, just stop. Ya, harus stop ya stop. Jangan gengsi, Jangan just gengsi, stop. jangan lama. Ada tambahan nih? Tidur yang cukup sebelum lomba, walaupun Itu kadang-kadang harus mulus-mulus Betul, deg-degan. betul. Tapi kadang-kadang over excited kan susah tidur ya. Iya, Iya, betul. iya. Tapi kan itu akumulatif. Jadi sebelum-sebelumnya memang harus banyakin tidur tidur cukup aja, karena kebanyakan orang yang kena heart attack atau drop itu biasanya karena mereka pola tidurnya Udah sebelum-sebelumnya nggak bagus. memang kurang. Gitu. Terus sama jangan pernah menggunakan barang baru ketika berlomba. Oh, that's very true. Itu gila, itu pasti langsung blister di mana-mana. Setuju. Jadi lebih baik jangan. Meskipun dapat sponsor ya, Iya, jangan kasih sebelum-sebelumnya dulu. Tetap ya benar. Itu that's very true. Karena yang udah dipakai kan lebih yang tambahan. Enggak sih, sama ya. Setuju banget Mbak Susan bilang mengenai ini ya, apa mendengarkan tubuh kita gitu. Kayaknya itu salah satu yang memang challenging ya. Kadang-kadang kan kita suka, karena it's very addictive, jadi pengen
pengen selalu lari, terus misalnya pada Nggak mau saat kalah. during the race gitu Dan ya. gengsi juga mau berhenti nggak Iya, selesai gitu iya kan. kayak gitu. Apalagi Udah- kalian ya. udah pengen- Orang pengen kenal finish gitu ya. gitu ya. Pernah, jadi salah satu event lari merek sepatu yang membajak semua Jakarta itu. Nggak usah sebutin. Iya, pinter ya. Jadi pada saat memang udah kita masuk GBK, itu dengan riuhan Yes, penonton, yes, yes. kita pikirkan, oh oke, finish, udah. Pas masuk ternyata masih harus Masih jauh, keliling. masih jauh. Dan aku tuh dari depan tuh udah sprint. Oh, dan, no. Dan pada Oke. saat masuk, lihat kayak gitu shock. Terus jantung tuh Drop. berdebar-debar. Oke, Berdebarnya kenceng banget dan aku tahu this is not normal. Aku langsung stop, Vin. Karena I know, langsung gini, aduh mampus. Kenapa ya? Jantung gua kenapa ya? Jadi Iya. I know myself dan Abnormal I di situ. stop. Terus jalan pelan. Padahal garis finish tuh palingan cuma Iya, 300 iya, iya. meter Iya, lagi iya, kan. tahu, Tapi heeh. jalan dulu, jalan sampai oke, my heart is okay. Ya udah normal lagi. Lari, just finish. Jadi pada saat itu meskipun rasanya gengsi banget ya udah mau dekat garis Udah finish mau tapi deket berhenti. lagi. Iya, 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 tapi ya you have to Lebih baik listen itu to your daripada- body. Betul, listen to your body. Iya benar, listening to your body itu penting banget. Termasuk sebetulnya listening to your body during the training juga gitu. Jangan sampai always remember bahwa kita melakukan ini buat kesehatan gitu. Jadi mendengarkan tubuh pada saat kita latihan maupun mendengarkan tubuh pada saat race-nya juga gitu. Itu juga kembali lagi jangan gengsi-gengsi gitu. Yang penting nomor satu adalah tetap aja gimana pun kesehatan kita Jangan juga. maksain sih Benar. sebenarnya. Karena setiap orang pasti punya pace-nya sendiri-sendiri kok. Kan ada orang bilang, kok bisa sih lari sejauh itu, gimana caranya? Pada saat kamu lari, kamu bisa tahu kok nanti pace kamu ada di berapa gitu. Agni, tambah lagi sedikit. gitu. Oh, sama ini, kalau race bawa emang it looks funny sih fanny pack kecil, masukin kayak koyo atau something yang kalau kamu cedera gitu. Karena aku pernah ikut lomba, aku dari 13, aku lombanya tuh aneh banget, 13 km. Di kilometer kelima, kilometer kelima, aku jatuh, plok gitu jatuh. Aduh sakit gitu. Oh masih bisa lari, ternyata nggak bisa, nggak kuat. Terus aku nungguin kan, selalu biasanya tuh ada ambulans yang muter kan, itu nggak muter sama sekali. Sampai aku garis finish nggak ada ambulans sama sekali. Dan yang ngebantuin aku ada this one guy yang Mbak Ni ya, iya, aku ada gitu, kasih terus nuntunin terus sampai finish. Mbak Ni mau Bisa balik bukan ada atau ambulans finish? yang stop di Nggak situ. Harusnya ada ada dong kan di biasa situ. juga. Gitu. Anehnya nggak Dan ada. itu Atau dia muter. lomba besar gitu, lombanya sangat besar. Jadi aku kayak, wah ini serem juga Kok ya. bisa? gitu. Ya, serem Dan juga. sembari aku berjalan ke finish, banyak banget yang sudah korban-korban berjatuhan menunggu ambulans. Udah datang dari tadi mbak gitu. Yaudah kita jalan aja kalau gitu. Dan Makanya akhirnya sebenarnya map itu harus dibaca sih. Benar. Jadi kita tahu. Jadi kalau misalnya larinya udah jarak jauh kita Bukan tahu. pasti kita baca. Kalau kita mau Enggak, kadang-kadang kan kita cuma tahu cuma dari sini ke sini ke sini ke sini. Tapi Iya, kan yang water penting start station dan di kita mana. nggak ada tempat ya, San? Iya, tapi kadang-kadang itu suka kelewat. Oh, Jadi ambulans oke. ada di mana, P3K ada di mana, terus water station berapa kilo, kita harus tahu sebenarnya. atau pasang aja. Ya, lewat sini. ada ini sendiri ya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Seru ya ngobrolin soal lari, soal kesehatan. Sukses terus buat larinya. Terima kasih. Kita tunggu penampilan di lari-larinya lagi ya semuanya. San, ditunggu loh San di luar negeri San. Iya deh. Ya. Sama Alvin ya. Dia udah 21, udah 42 gitu belum jauh. Masih 10. Oke, ini akhir dari perjumpaan kita Jasa Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan pada malam hari ini bisa membuka value lain dari mereka bersatu, dua, tiga, 4 molis tadi di hadapan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam, Jasa Alvin, sampai jumpa. Thank you.